Jangan lupa subscribe selalu agar ada dukungan, dan juga Anda tentu like ya dengan jempolnya ke atas, juga lonceng agar Anda mendapatkan informasi. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taat. Tanya Ustaz, dengan kejadian ditolaknya Ustaz Khalid dan baru-baru ini terjadi hujan es. Apakah merupakan tanda akhir zaman? Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Nah, apakah benar hal tersebut? Ustaz, nggak apa, ini pertanyaan yang bagus ya, karena dia mungkin ada ucapan macam-macam, dia ingin tahu. Jazakallah khair, pertanyaan yang bagus ya. Lalu bagaimanakah sikap kita menghadapi fitnah akhir zaman? Jamaah, kita udah bahas nih. Kita pernah bahas pada waktu itu di Masjid Nidaul Fitrah. Bagaimana kita menyikapi informasi-informasi dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Tugas kita itu bukan nyocok-nyocokkan. Oh, koyoke wis muncul ini. Kita jangan jadi peramal akhirnya. Kita mencocok-cocokkan. Ternyata jadi orang yang mencocok-cocokkan kejadian ini sudah ada dari zaman dulu. Ternyata tidak terjadi kiamat. Oh, belum ternyata. Nanti lagi. Nanti akan ada yang mengatakan, lah ini Dajjal sudah lahir ini. Sudah lahir. Dan ada anak yang bisa ngomong macam-macam. Ya Allah, tugas kita itu beramal. Menghadapi akhir zaman, makanya ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, kapan kiamat terjadi? Apa Nabi jawab? Nabi balik bertanya, "Wa madza a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Yang dipertanyakan oleh kita itu apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat? Nggak perlu mencocok-cocokkan, ini sudah mulai banyak gempa Ustaz. Betul, itu tanda-tanda kiamat. Tugas kita apa? Beramal. Karena terus terang anak punya adik berdua datang ke anak. Ya datang. Dia bertanya, dia mendengarkan sebuah ceramah yang mengatakan kiamat ini kira-kira tinggal berapa tahun lagi lah. Seperti itu. Akhirnya anak punya adik malas bekerja. Aduh, buat apa kita? Sudahlah kita sholat aja, ini tuh sebentar lagi kiamat tuh. Tidak mau beramal, padahal dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qamatis sa'ah." Andai kata kiamat terjadi nih, bintang-bintang sudah berjatuhan dan matahari terbit dari arah barat, dan kemudian gunung-gunung meletus, lautan menjadi api. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qamatis sa'ah," apabila ditiupkan sangkakala oleh Israfil dan terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan kalian, salah seorang kalian ada benih atau ada tunas yang hendak ditanamkan. Falyaghrisha, hendaklah dia tanam. Padahal kiamat terjadi. Ini sebuah isyarat kalau tugasnya kita itu beramal, bukan mencocok-cocokkan. Nanti umpamanya nggak terjadi. Akhirnya muncul lagi ustadz baru mencocok-cocokkan. Kayaknya iya, yang dulu itu nggak pas, yang ini lebih pas sekarang. Wallahu a'lam. Kita perlu hati-hati. Ingat, dalam urusan hari kiamat itu tugas kita itu beramal, bukan malah mencocok-cocokkan kejadiannya. Akan terjadi. Nah, di Madinah itu pernah terjadi gunung meletus di Madinah. Jadi Gunung Merapi di Madinah itu pada tahun 600-an kalau nggak salah, 65 atau 56, mana lupa. Itu orang-orang Madinah mulai yakin itu kiamat. Karena tanda-tanda kiamat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai nanti di Jazirah Arab itu ada api yang menerangi onta-onta di Busra, di Yordania, di Syam situ. Dan itu terjadi pada tahun itu. Jadi terangnya malam hari dengan api yang ada di situ itu kelihatan jamaah, onta-onta. Orang yakin kiamat sudah. Sekarang itu sudah lewat berapa tahun? Hampir 900 tahun. Dan belum kiamat. Tapi kiamat itu dekat. Nabi SAW mengatakan, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Dekat. Jadi kalau berkata berapa tahun lagi, wallahu a'lam, kita nggak perlu ngitung tahun. Ada yang tahu umurnya? Ada.
apalagi kiamat. Makanya ketika orang-orang bertanya kiamat kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kapan kiamat itu terjadi. Ini orang yang bertanya tentang kiamat kadang-kala untuk apa sih bertanya? Nggak percaya sama kiamat? Atau pertanyaan orang yang ingin tahu, padahal sudah tahu nggak ada yang tahu. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Ilmunya itu cuma ada di sisi Allah tentang kiamat. Ila rabbika muntaha innama anta mundhiru may yakhsha. Tugasmu itu memberikan peringatan kepada orang yang takut dengan kiamat, bukan mempermasalahkan tentang kapannya kiamat. Itu Allah yang ngurusin.